Bismillah, billahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang kepada para peserta kajian online di Bina Darus Lughah ini. Terima kasih banyak telah menyempatkan hadir bermuajahah layar di majelis ini. Mudah-mudahan Allah terima niat baik kita dalam menuntut ilmu serta diberikan ziyadah ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Baik, perkenalkan bagi yang belum kenal, yang sudah kenal kita mutolaah ulang. Ana Alfiani di sini sebagai moderator yang akan memandu acara pada malam hari ini selama beberapa waktu ke depan. Mungkin sedikit banyak dari teman-teman di sini udah tahu ya, mungkin udah pasaran kali ini wajahnya ya. Jadi udah terlihat lah. Ada juga mungkin yang belum tahu, yang belum kenal. Selain moderator, Ana juga di sini sebagai salah satu pengajar di Majelis Taklim Online Bina Darus Lughah ini. Baik, seperti biasanya, Ana mau ngasih tahu dulu nih ke kalian Bina Darus Lughah itu apa, siapa yang mendirikan, ada program apa aja di sana, visi misinya bagaimana, dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang baru ikutan di kajian ini, sekaligus Ana ingin memperkenalkan pada kalian tentang Bina Darus Lughah. Jadi, Bina Darus Lughah adalah majelis taklim online yang didirikan oleh alumni Pondok Pesantren Amsilati yang berasal dari Sampang, Madura, Jawa Timur. Beliau bernama lengkap Ning Lailatul Badriyatus Sofa. Ning Lailatul Badriyatus Sofa, lebih akrab kami panggil Ning Ria. Beliau juga merekrut dan mengkoordinir beberapa alumni Amsilati Pusat di seluruh Nusantara untuk sama-sama bergabung di majelis taklim online ini. Tujuan dan visi misinya apa? Yakni tidak lain dan tidak bukan untuk menyiarkan kitab karya karangan Abah Yai Taufikul Hakim. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Pusat, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah. Bagaimana disiarkannya? Melalui media online. Agar apa? Agar Amsilati itu lebih dikenal oleh khalayak masyarakat pada umumnya. Selain dari karya karangan Abah Yai Taufikul Hakim, Bina Darus juga membuka kelas Amsilati online, program Lughah Arabiyah dan Tahsin Quran untuk umum, ya. Laki perempuan boleh nih, ikhwan akhwat boleh belajar di sini. Alhamdulillah dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun jalan ini ya, sudah banyak yang daftar untuk mengaji di Bina Darus Lughah, mulai dari kalangan anak-anak, dari umur MI ya, 5, 6, 7 tahun, remaja, dewasa, bahkan sampai ibu rumah tangga pun semangat gitu. Girah untuk belajar itu tinggi dan masih kepo, tertarik untuk mengaji di sini. Insya Allah. Alhamdulillah juga setelah beberapa bulan didirikan, Bina Darus Lughah telah mendapatkan izin operasional dari Koordinator Wilayah Madura. Kenapa nih harus dapat izin dari koordinator wilayah Madura gitu, nggak koordinator wilayah Bandung aja gitu ya? Karena memang pendirinya orang asli Madura, ya izin operasional pertama yang harus didapatkan dari Korwil Madura dulu, Korwil wilayah dulu. Dan alhamdulillah juga telah disoankan dan meminta izin ikhlas serta ridhonya kepada pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Pusat dan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Musa Amsilati. Alhamdulillah lagi nih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
beliau-beliau meridhoi dan mensupport jalur dakwah online ini. Alhamdulillah, Bina Darus menjadi majelis taklim online resmi yang diakui berbasis Amsilati yang digagas oleh alumni Amsilati itu sendiri. Itu kira-kira ya teman-teman. Sedikit banyak biografi atau tentang Bina Darus Lugo. Kalau dari teman-temannya masih ingin kepo-kepoin, silahkan bisa di DM aja di IG-nya @binadaruslugo. Keluh kesahnya atau apapun yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung ke adminnya. Gitu. Baik, di kajian pada malam hari ini kita terdiri dari 3 sesi. Yang pertama sesi pembukaan, yang kedua kita akan tanya jawab terkait penyampaian materi dari narasumber, dan yang ketiga ada sesi pertanyaan audiens. Kemudian ditutup dengan doa. Baik, sebelum ke sesi berikutnya, ada sedikit himbauan nih untuk teman-teman solihah agar mengaktifkan kameranya. Karena apa? Kita di sini niatkan untuk mencari ilmu. Innamal a'malu binniyat. Kita di sini niatkan untuk mencari ilmu, menghormati ilmu, guru dan ahli ilmu dengan penuh penghormatan. Kemudian silakan dicek kembali mikrofonnya. Tolong untuk dinonaktifkan sementara ya, agar pemaparan dari narasumber bisa kita dengar dengan jelas tanpa gangguan dari suara yang lain. Baik, mari kita buka kajian online ini dengan bacaan Ummul Kitab bersama-sama agar semua niat baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu yang barokah manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin Allahumma amin. Kemudian lanjut ke sesi yang kedua, yakni sesi penyampaian materi ya oleh narasumber kita yang alhamdulillah sudah join. Assalamualaikum, Ning Nadba. Sudah join kan? Sudah ya? Ada nggak suaranya? Baik, Masya Allah. Bagaimana kabarnya nih, Neng? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebenarnya sedang ini ya, produktif sekali akhir-akhir ini. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, tema pada malam hari ini yakni pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan dan karir. Itu Hadir. tema. Sebelum kita mulai nih, karena mau perkenalkan dulu. Mungkin ada dari teman-teman yang pengen tahu dan kepo nih, nama lengkap dari Neng Nadba itu siapa gitu ya, lahirnya di mana dan lain sebagainya. Baik, Ana perkenalkan dulu biografi dari narasumber kita pada malam hari ini. Beliau bernama lengkap Neng Nadba Senior Jalwa. Beliau lahir di Purwakarta 9 Maret 2006, alamat di Al-Hikamus Salafiyah, Purwakarta, Jawa Barat. Nih, kebetulan ada saudara Ana juga yang di sini nih, Neng. Oh, Nitip ya. iya. Insya Allah. Kemudian beliau pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Lirboyo, kemudian di Ma'had Yusra Tarim di bidang bahasa, melanjutkan di Darul Lughah wa Dakwah, dan sekarang aktif kuliah di BINUS Jakarta. Wah, berarti pulang pergi nih ya, Ning ya? Oh enggak, sekarang udah tinggal di Jakarta. Oh, Masya Allah. Oh iya, anak nggak bisa nitip dong kalau kayak gitu ya. Tapi sering pulang, masih sering pulang. Oke, baik. Kemudian beliau di organisasi, eh, pernah aktif di menjabat sebagai ketua IPPNU Al-Hikamus Salafiyah. Bagi yang masih kepo dan ingin tahu banyak tentang beliau, bisa di follow IG-nya @nadba apa itu nih?
Saniul, nada aja. Nanti ada. DLL gitu deh. Ya. Langsung ketemu deh kalau kalian ketik namanya nih Nadba ini. Baik, terkait tentang tema pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan dan karir. Memang saat ini tuh banyak orang-orang yang ini namanya yang frustasi, yang entah itu bunuh diri atau Hmm. putus harapan gitu. Ternyata latar belakang dari semua ini karena dia itu kurangnya landasan pendidikan agama dalam dirinya. Kurangnya edukasi tentang keagamaan dalam hidupnya, kurang kenal tentang agama gitu ya. Makanya dia apa namanya? Banyak yang bunuh diri, putus asa, udah bosen hidup kali ya. Jadi akhirnya dia mengakhiri dirinya dengan hal kurang mulia gitu ya. Dan pendidikan agama juga ternyata sebagai landasan pertama dalam menentukan karir seseorang, kehidupan atau karir seseorang ternyata kalau tidak dilandasi dengan agama terasa akan sangat hampa, cenah gitu nih. Nah, biar pemaparannya semakin kompleks dan kita tahu jelasnya bagaimana, kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu ya, Neng ya. Oke. Yang pertama, apa sih pengertian dari pendidikan agama itu sendiri gitu? Dan bagaimana peranannya dalam membentuk karakter individu? Emang sepenting apa gitu ya peranan pendidikan agama bagi kehidupan seseorang? Monggo, silahkan. Jadi pendidikan agama Islam adalah suatu upaya seorang Muslim untuk memahami ajaran atau sistem dari agamanya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Agama sangat berperan dalam membentuk karakter umatnya karena agama ini kan pedoman atau kata lainnya petunjuk dari Allah. Jika seseorang hidup sesuai dengan petunjuk dan pedoman dari Allah, maka akan berbentuk karakter yang robbaniyah. Nanti dari pemateri nanti bakal dijelaskan sama saya apa itu robbaniyah. Tidak mungkin hidupnya sesuai standar Allah, tapi jadinya karakter syaitoniyah. Kan tidak mungkin ya. Kecuali yang diikutinya adalah standarisasi setan. Maka pemahaman agama sangat berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Tuh. Mungkin itu ya jawabannya. Baik, pendidikan agama itu bisa kita simpulkan ialah kembali ke pedoman berarti nih ya. Ya, Aturan yang harus kita ikuti. Kalau kita tidak sesuai dengan aturannya, maka ya akan ke jalur syaitoniah mungkin gitu ya. iya, iya. Tuh. Kita sudah berada dalam satu aturannya, sudah berada di pedoman yang ditaati, maka kita akan dibimbing dalam karakter robbania. Seperti itu, teman-teman. Baik, lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana nih pendidikan agama dalam membantu seseorang mengembangkan nilai-nilai etika dan moral? Mungkin peranan pendidikan agama Hmm? dalam mengembangkan nilai-nilai etika dan moral. Seperti apa? Gitu. Silahkan. Oke. Yang paling penting adalah pendidikan agama memberikan panduan perilaku yang benar kepada umatnya. Dalam agama semua dijelaskan bagaimana cara bergaul dengan baik, berinteraksi dengan orang lain. Rasulullah adalah orang yang memiliki etika luar biasa. Setiap orang yang bertemu dengan beliau selalu menyimpan kesan baik dalam hatinya itu. Karena akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran. Maka sudah sepantasnya sebagai seorang muslim menjadikan Rasulullah sebagai tauladan dalam segala hal, termasuk etika dan moral. Mungkin itu ya. Kecepatan nggak ya? Katanya kecepatan. Ya, oke, bisa Ana ini ya, Nih ya, izin untuk eh, feedback ulang. Ya, boleh. Takut kecepatan.
Oke, baik. Jadi pendidikan agama membantu seseorang dalam mengembangkan nilai-nilai etika dan moral. Tadi kan pertanyaan Mhm. bagaimana nih pendidikan agama membantu seseorang dalam mengembangkan nilai-nilai etika dan moral. Mhm. Caranya dengan memberikan contoh, pergaulan yang baik mungkin ini Ya, baik kepada umatnya. apa dan bagaimana lihat suri tauladan umat, yakni Rasulullah. Nah, dengan kita sudah tahu gambaran yang baik seperti apa, tokohnya siapa, baru deh kita tahu, oh ternyata etika yang baik tuh seperti ini. Oh ternyata seseorang yang punya moral yang baik tuh seperti ini. Seperti siapa? Seperti Rasul. Rasulullah. Gitu. Jadi kalau kita pengen apa namanya? Punya pendidikan agama yang baik, maka lihatlah suri tauladan Rasulullah. Seperti itu, Neng. Seperti Ya, itu kan? ya, Atau tidak seperti itu? udah seperti itu. Iya, siap. Kalau ada yang belok-belok silakan nanti bisa diluruskan. Baik. Man, silakan disiapkan senjata menuntut ilmunya, alat tulisnya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa hubungan antara pendidikan agama dan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan hidup dan karir? Ini kembali ke latar belakang yang awal tadi nih. Ya, Banyak orang-orang yang bunuh diri, putus asa, dan putus harapan ini karena ternyata dia kurang pendidikan agamanya. Nah, yang jadi pertanyaan pasti agama dan kata itu gimana ini? oh, apa hubungan antara pendidikan agama dan ketahanan mental menghadapi tantangan hidup dan karir? Oke. Jadi, Allah, Subhanahu wa Ta'ala tidak menjanjikan bahwa hidup itu selalu mulus. Tapi yang Allah janjikan adalah adanya kemudahan sesudah kesulitan. Seperti yang, firman-Nya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Mengenai hal ini, agama sudah mengatur bagaimana caranya agar umatnya kuat dalam menghadapi problematika kehidupan, maka dimanfaatkanlah unsur-unsur tadi, yaitu, apa ya, kayak jisim, roh, akal, dan hati. Siramilah, perkuatlah jisimmu dengan bergerak atau olahraga, perkuatlah ruh dengan berzikir, gitu. Perkuatlah akalku dengan berpikir, bertafakur, memikir kekuasaan Allah, dan, perkuatlah, apa ya, perkuatlah hati atau hatimu dengan prasangka yang baik. Jadi ketika masalah kehidupan membuat salah satu unsur tersebut lemah, maka perkuatlah dengan obatnya tadi, agar apa? Agar tidak semakin lemah, berujung pada putus asa akan rahmat Allah, putus asa dalam, takdir Allah. Baik, Mhm. untuk poin ketiga ini ternyata memang korelasi antara pendidikan agama dan ketahanan mental itu sangat erat banget ini ya. Banget. Semisal mental kita sedang lemah, berarti agama kita juga yang dipertanyakan. Oh, berarti agamanya nih. Atau bahkan jisim kitanya nih, ada salah satu dari unsur-unsur tadi yang lemah, maka kita harus perbaiki dulu ya, di cross Iya, check kalau di mentalnya lagi, aduh gak kuat mental misalnya. Oh, berarti itu mungkin agamanya harus agak har bermasalah. iya, Entah itu hatinya gitu ya, entah itu akalnya kurang tafakur, entah itu ruhnya yang kurang dikir, iya, jisimnya yang kurang berharokah, bergerak, hatinya yang kurang syukur kali ya, kurang berhusnudzon billah. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi kena mental nih, kena mental silakan cross check dulu unsur-unsur tersebut. Kalau sudah di cross check, oh ternyata ini ruhku nih yang lagi sakit, berarti obatnya adalah tambah
Dzikir. Iya. Dzikirnya itu berarti yang kembali ke landasan pendidikan agama tadi ya, Ning, ya? Iya. Kembali ke pendidikan landasan agama tadi sesuai dengan aturan anjuran gurunya. Karena pendidikan itu kan tidak lain tidak bukan dari seorang Betul. guru. Siap. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana pendidikan agama dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam berkarir? Wah, kalau dari tadi kita bahas tentang pendidikan agama, Mm-mm. emang seberpengaruh apa gitu pendidikan agama dalam mensukseskan karir seseorang itu? Silakan. Hmm. Orang yang kuat pendidikan agamanya, dia akan tahu bahwa kesuksesan dapat diraih dengan kuasa Allah dan ikhtiarnya manusia. Jadi, orang yang paham agama, dia tidak akan memusatkan perhatiannya pada usahanya saja. Bekerja full time sampai tidak sholat, tidak berdoa dengan alasan supaya cepat sukses, secepat kaya. Padahal kan yang memutuskan seseorang itu sukses atau tidak, siapa? Ya Allah. Tapi dia melupakan Allah untuk bekerja. Naudzubillah min dzalik ya. Terus juga orang yang memiliki karakter robbaniyah tadi akan banyak disukai orang. Kenapa? Karena akhlaknya sesuai dengan nilai dan etika. Sehingga akan banyak orang yang senang dan bekerja sama dengan kita. Itu juga akan mempengaruhi kesuksesan kita dalam berkarir. Ada makalah seperti ini, usaha tanpa doa, durhaka. Doa tanpa usaha sia-sia. Gitu. Iya, kayaknya gitu. Baik, jadi memang ternyata pendidikan agama itu seberpengaruh itu dalam Iya, menentukan Kak. kesuksesan Iya, seseorang dalam kan. karir gitu ya. Ya lagi-lagi ini kembali ke ilmu agama tadi ya, Neng ya. Iya, Malah ini korelasinya ke ini deh, ke unsur-unsur yang tadi. Kalau ke berapa ada berapa unsur tadi teh ya? ada Jisim, 3. Oh, ada akal, 4. dan Eh, hati ya. Iya, betul 4. Jika ada keempat 4. unsur itu sudah bisa kita kendalikan, wah kesuksesan ini kita sudah di depan mata gitu ini ya. Betul. Dan, Harus menguasai 4 itu ya. sekaligus sebagai kunci sukses kita nih teman-teman, jangan lupa dicatat ya. Habis ini silakan di tag deh. Materinya dicatat, di tag Bina Darus, di tag Ning Nadba. Ya, nanti gak tahu nih ini untuk yang kajian kali ini ada door prize-nya gak ya operator? Oh, Biasanya ada door prize nih buat teman-teman tulisan terbaik gitu ya. Rangkuman terbaik. Baik. Oke, jadi pendidikan agama memang menentukan kesuksesan seseorang dalam berkarir. Kemudian, mengapa penting bagi seseorang untuk memiliki tujuan hidup yang bermakna? Apakah penting seseorang punya tujuan hidup? Dan bagaimana pendidikan agama berperan dalam hal ini? Gitu. Silahkan. oke. Em, Disadari atau enggak, segala sesuatu yang kita lakukan membutuhkan tujuan. Contoh, kayak contoh kita makan, tujuannya biar kenyang. Tidak kita tidur biar segar, biar atau bugar. Hal-hal sekecil itu pun memiliki tujuan gitu. Apalagi soal kehidupan. Hidup ini dilibatkan seperti perjalanan. Jika kita berjalan tanpa punya tujuan, yang terjadi hanyalah ketidakpastian, bingung, hilang arah. Sedangkan tujuan dari hidup ini pasti tidak buntu, yaitu akhirat. Tapi di akhirat, tujuan manusia tidaklah sama. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Jika manusia ingin mendapatkan surga,
maka gunakan perjalanan hidup ini untuk kebaikan dan kemanfaatan. Karena surga diliputi oleh orang-orang hal-hal yang baik. Sebaiknya jika manusia ingin sengsara di akhirat, ya silahkan gunakan saja perjalanan hidup ini sesuka hati tanpa peduli aturan-aturan agama. Maka penting sekali memiliki tujuan hidup yang bermakna. Kenapa? Karena hidup kita akan berujung pada kehidupan akhirat. Ke surga atau ke nerakanya, kita tergantung bagaimana perjalanan hidup ini. Itu semoga dipahami. Baik. Ternyata penting banget ya buat kita tuh punya tujuan, punya planning nih. Orang kita di dunia sekolah aja punya tujuan ya, nanti abis Iya, bosan mau ngelanjutin di mana? Ini tujuan pertama sih di SMP. Yang lain ada di MTS, ada di MTS nanti mau tujuannya lanjut ke jenjang berikutnya. Aduh, dunia aja ada tujuannya. Masa untuk urusan akhirat kita gak ada tujuan? iya, Ternyata dari pertanyaan ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya penting banget bagi seseorang untuk memiliki tujuan hidup yang bermakna. Tujuan hidup yang bermakna ini tadi dijelaskan sama Ningnya tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah akhirat. Nah, benar. bagaimana cara kita untuk menuju ke akhirat tersebut dengan menggunakan perjalanan hidup sesuai dengan syariat agama. Bagaimana kita mempelajari syariat agama? Ya, kembali lagi dengan belajar pendidikan agama. Gitu, teman-teman. Karena jika hidup tanpa tujuan itu nanti berujung apa nih tadi teh? Ketidakpastian ya. Apa? Karena hidup tanpa tujuan itu berujung ketidakpastian atau apa tadi teh? Kehidupan? Kehidupan tanpa tujuan. Kan Iya. hidup itu harus punya tujuan nih. Penting banget. Karena Mm-mm. tanpa tujuan itu apa gitu tadi teh kedengarannya. Kok jadi lupa juga ya? Anda nulisnya ketidakpastian ini ya. Karena hidup tanpa tujuan itu berujung ketidakpastian gitu. Ya. Iya, betul seperti itu. Atau dari Iya, teman-teman yang ya. mungkin Teman-teman ada yang bisa jawab? baik. Jadi intinya penting banget punya planning ke depannya. Dan berikutnya, bagaimana pandangan agama Mm. terhadap keseimbangan antara pencapaian karir dan kehidupan spiritual. Nih, kadang kita tuh suka belum bisa mengatur ego sendiri gitu loh, nih. Kita tuh pengen sukses. Ya udah, pengen sukses tuh yang difokusin karirnya dulu. Tapi lupa kalau kita tuh punya yang maha mensukseskan gitu. Iya. Giliran kita pengen sukses, yang dikejar cuma suksesnya spiritualnya down gitu. Harusnya kan bisa seimbang tuh. Gimana sih cara menyeimbangkannya itu? Dan bagaimana pandangan agama terhadap hidup antara karir dan spiritual yang harus seimbang? Gitu. Silahkan. Hmm. Jadi Islam adalah agama yang wasatiyah, moderat, dan seimbang. Islam tidak menyuruh umatnya untuk ibadah terus, sholat terus-terusan setiap waktu. Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja, berkarir dalam hal dunia. Asalkan tetap berpegang pada syariat agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu." Justru kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah dalam bekerja, seakan-akan kita akan hidup selamanya di dunia. Tetapi beribadahlah kita seakan-akan kita akan mati besok. Maksudnya sebagai pengingat agar dalam kesibukan apapun bekerja, tetaplah kita jangan lupa ibadah. Karena kita tidak tahu kapan akan meninggal dunia, bisa jadi hari ini, besok, atau lusa.
Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "A'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Beramallah, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Gitu. Semoga dipahami. Siap, paham. Jadi pandangan agama terhadap keseimbangan antara pencapaian karir dan kehidupan spiritual itu memang sudah dinas dari sananya berarti nih ya, karena agama tadi dikatakan bersifat wasatiyah, moderat dan Iya, seimbang. moderate. Sebagai timbangan aja gitu ya, kalau gak seimbang kan pasti ada salah satunya yang apa ya, yang jungjat apa sih yang jungjat, Iya, bahasanya ada yang condong mungkinnya satu, ada yang tenggelam, ada yang meningkat, kok jungjat ini, ya Allah afwan ya gitu. Jadi agama itu bersifat seimbang, begitupun dalam hal kesuksesan pencapaian karir dan spiritual juga harus seimbang, tidak melulu tentang karir. Nah, biasanya karir ini identik tadi di apa sebagai dunia gitu ya. Karir itu diindikan sebagai dunia dan kehidupan spiritualnya dinisbatkan sebagai akhirat. berat. Jadi antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Karena tadi yang dikatakan Ningnya, aduh, putus-putus kah Apa? suara Ning? Iya, tadi putus-putus. Gimana? Kumaha tuh? Nah, Udah? karena yang namanya di dalam agama itu tidak melulu tentang ibadah, tapi ada juga bekerjanya gitu ya. Dan walaupun dia bekerja terlihat fisiknya duniawi, kalau kita sudah niatkan akhirat, insya Allah dapat pahala akhirat juga. Gitu. Jadi semudah dan seindah itu ya agama kita, tanpa beban gitu ya. Harus seimbang, tidak melulu lebih condong atau lebih berat ke salah satunya. Jadi dua-duanya imbang adil. Gitu. Hidup seimbang ya. Mm-mm. Baik, mungkin ada tambahan nih untuk yang lainnya, poin-poin yang lainnya. Mungkin nanti dari penjelasan aja, tambahan-tambahannya bisa. Oke, baik teman-teman ini. Bentar, sebentar. Nah, mungkin untuk materi yang disampaikan oleh narasumber kita ada 6 poin ya, teman-teman. Anda simpulkan terlebih dahulu, setelah itu kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi, poin pertama, pendidikan agama Islam itu ialah pedoman kehidupan untuk ditaati. Mm-mm. Karena pedomannya, aturan yang sudah ditaati, maka kita akan mempunyai karakter yang robbaniyah. Sedangkan ketika peraturan atau pedomannya tidak diikuti, maka kita akan, naudzubillah ya, mempunyai karakter yang syaitani. Kemudian poin yang kedua, tadi teh naon poin yang kedua tuh? Allahumma apa sebentar nih, sebentar ya teman-teman ya. Agama, Hilang. perilaku yang benar. Maksudnya tentang perilaku ya yang kedua teh. Oh iya, pendidikan agama dalam membantu seseorang dalam mengembangkan nilai-nilai etika dan moral. Nah, jadi pendidikan agama juga berperan penting dalam membentuk karakter generasi emas bangsa gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan dan memberikan contoh pergaulan yang baik itu seperti apa. Makan yang baik itu seperti apa, ada etikanya. Tidur yang baik itu seperti apa, ngobrol, berbicara yang baik itu seperti apa, ibadah yang baik itu seperti apa. Semua ada aturannya, semua ada pedomannya. Sehingga membentuk karakter
dan moral seseorang lebih baik lagi. Itu berkat dari pendidikan beragama. Kemudian poin yang ketiga, hubungan antara pendidikan agama dan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan hidup dan karir. Ya. Jika kita ingin kuat mental, maka kita harus memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam diri kita, yakni jisim, ruh, akal, dan hati. Ya. Kalau semisal salah satunya ada yang sedang tidak sehat, berarti itu apa ya tadi teh mentalnya kurang kuat. Ketika mentalnya kurang kuat, berarti ada salah satu dari unsur itu yang kurang sehat. Bagaimana obat sehatnya? Kalau jisim itu obat sehatnya dengan bergerak, olahraga. Kalau ruh itu obatnya dengan zikir, akal obatnya dengan bertafakur, dan hati obatnya dengan berhusnudzon billah. Poin yang keempat, pendidikan agama dalam mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam berkarir, gitu ya. Jadi ini korelasinya sama dengan nomor 6 ya, poin yang keempat ini kayaknya masih berkaitan dengan nomor 6, antara kesuksesan karir seseorang dengan kehidupan spiritualnya yang harus seimbang. Kalau kita pengen sukses, berarti ya spiritualnya juga, akhiratnya juga harus jalan. Kemudian poin yang terakhir, penting banget bagi seseorang itu punya tujuan hidup, ya. Karena hidup tanpa tujuan itu akan berujung ketidakpastian dan penyesalan tentunya. Apakah tujuan hidup kita di dunia ini? Yakni tidak lain dan tidak bukan adalah kehidupan akhirat. Bagaimana cara menghadapi kehidupan akhirat itu? Dengan menggunakan perjalanan hidup ini sesuai dengan syariat agama yang telah diajarkan. Seperti itu, teman-teman. Katanya beneran ada door prize ini bagi teman-teman yang nyatet ilmu di kajian pada malam hari ini. Silakan nanti tag akun-akun yang bersangkutan. Saya berburu Kemudian, dompet. iya, mudah-mudahan dapet ya. Gitu. Baik, alhamdulillah sesi kedua udah beres nih, udah selesai. Lanjut ke sesi yang ketiga, yakni sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa ditulis di kolom chat, kolom obrolan, atau bisa langsung angkat tangan aja nih. Mau langsung bermuajah layar, boleh, silahkan. Dengan tema pentingnya agama dalam kehidupan dan karir. Adakah yang ingin ditanyakan? Yang angkat tangan mungkin dari serta ini 28. Wah, ini perlu anak absen nggak ya yang mau bertanya atau dikocok aja? Ada teteh-teteh siapa aja nih? Ada Teh Elisa, Teh Farah, Teh Sinta, Teh Siti Amina. Silakan yang mau bertanya. 48 orang kan absen ini satu-satu. Teh Risma, Teh Senja. Oh, ini namanya emang Teh Senja. Teh Alia, Teh Zahra, Teh Samsung. Silakan yang bertanya. Ah, siapa nih? Dari ukti siapa? Dari Teh Hilmi Fauzia ya ini teh. Halo Kak, katanya. Iya, halo Kak Hilmina. Aku mau tanya soal pos foto. Itu kan banyak yang bilang nggak boleh ya untuk perempuan. Tapi untuk mengembangkan karir dengan personal branding tuh butuh pos foto gitu. Atau kayak pengen jadi influencer juga. Gimana tanggapannya gitu? Oh, iya. Gimana tanggapan tentang seorang perempuan yang ngepost fotonya? Padahal mungkin ada nih dalam sisi agama ada yang bilang, oh gak boleh tuh posting foto perempuan tuh. Ya tapi dalam segi karir, untuk personal branding perlu ternyata. Gimana tuh cara mengkorelasikannya? Atau lebih maslahat yang bagaimana harus kita lakukan?
Silahkan. Takut ya. Gimana tadi soalnya? Bagaimana tentang seorang perempuan yang ngepost fotonya, gitu Mm-mm. kan, masalahnya. Nah, yang dipertanyakan secara agama, ada yang bilang ngepost foto perempuan itu nggak boleh karena mungkin dikhawatirkan fitnah atau lain lain sebagainya nih ya. Ya. Tapi dalam secara karir, post foto itu perlu karena dengan tujuan untuk personal branding. Gimana nih cara kita mengkorelasikan, menggabungkan antara ketidakbolehan dan apa ya, tujuan kita berkarya. Oke. Karena itu tadi kan dalam agama juga tidak melulu tentang ibadah, ada bekerja Iya. juga. Termasuk bekerja. Gimana nih cara kita menggabungkan ini nih, antara karir dan pendidikan agamanya? Izin jawab ya. Kalau masalah itu sebenarnya balik lagi ke niat kita masing-masing. Karena yang tidak diperbolehkan itu karena kan takutnya niat kita itu untuk sombong, untuk melihatkan kepada lawan jenis kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang niatnya untuk kerja, niatnya untuk diri sendiri ya masih dimakfu lah ya, masih kayak boleh gitu. Ya balik lagi ke niatnya masing-masing aja kalau gitu. Hmm, Mungkin seperti itu. baik. Kayak begitu ya, Tehil Mina Fauzia. Kalau nggak salah ini teh, soalnya nggak ada huruf vokalnya ya. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ini tuh udah ada yang angkat tangan nih. Kita mulai dari angkat tangan dulu nih. Silahkan Uktina Zahra. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum. Ninat ingin bertanya, eh, menurut Ninat sendiri, Ya. bagaimana orang itu dikatakan sukses dalam Islam dan bagaimana eh, kita itu sebagai generasi muda bisa menghadapi tantangan di masa depan? Terima kasih. Oke. Dari Ukti Zahra. Tadi ada dua pertanyaan ya, Teh Zahra ya. Yang pertama, yang dikatakan sukses dalam Islam itu yang seperti apa katanya gitu. Mm-mm. Yang kedua, bagaimana tantangan kita sebagai anak muda untuk siap dan kuat dalam menghadapi era masa depan gitu. Silahkan. Kalau dikumpulin dulu aja pertanyaannya. Oh, ini udah kumpul ya pertanyaannya. Oke. Ya, mau dijawab dulu atau di Dikumpulin dulu aja. Yang kedua apa? Oke, baik. Yang kedua dari Ukti Eva Khairunis. Ya. Ning, bagaimana kalau karir kita ternyata gak sesuai dengan ajaran Islam? Seperti menjadi penyanyi, banyak yang bilang kan haram tuh. Atau seperti menjadi makeup artist, banyak yang bilang juga itu haram. Gimana kita menanggapinya gitu? Gimana kita menyikapinya? Kok Anda gak nulis ya? Itu dari teh siapa? Teh. eh, Kemudian mau digabungin dulu jadi satu nih. Ini banyak kah? Iya, Oh, banyak. Oh, ya udah jawab dulu aja. silahkan. Yang tadi dari Uhti Zahra dulu berarti ya? Boleh, boleh. Apa Mm-mm. ya tadi? Aku lupa. Yang yang dikatakan sukses dalam Islam itu yang seperti apa? Gitu, coba. Oh, oke. Eh, yang dikatakan sukses dalam keberhasilan itu terlepas dari apapun keberhasilan tersebut. Jadi dari apa ya? Contoh ya, berani mengambil resiko gitu ya. Tadi yang dikatakan sukses seperti apa kan ya? Berani ngambil resiko, terus mengasah diri,
membaca peluang dengan cermat, punya mimpi besar, terbentuk pada kritik dan saran. Memiliki pola pikir yang positif dan optimis sih. Itu sih kayaknya. Itu jawaban dari aku. Baik. Sukses dalam Islam itu dia yang berani ambil resiko, berarti siap dalam konsekuensinya. Kalau semisal pengen jadi seorang pilot gitu, berarti harus siap dengan konsekuensi yang ada. Berani ambil resiko dan selalu berhusnudzon billah gitu ya teh. Teh. Gitu ya Ning ya. Itu untuk sukses. Kemudian yang kedua, tadi dari Teh Zahra itu bagaimana sih cara kita sebagai generasi muda dalam menghadapi era masa depan, yang mana untuk era sekarang itu mungkin sudah terlihat kurang baik-baik saja gitu ya buat anak-anak muda. Lantas bagaimana nih cara kita menyiapkan diri untuk menghadapi era-era yang akan datang? Silakan. Untuk menghadapi era di masa depan, Anda bisa menentukan tujuan. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Terus kayak mengembangkan keterampilan kayak gitu. Lagi ya berani mengambil resiko juga itu bisa menghadapi era nanti di masa depan. Terus memiliki kesiapan mental. Paling penting itu kesiapan mental. Itu. Allah. Jadi, cara generasi muda untuk menghadapi era di masa depan itu, yang paling penting adalah siapin mental. Kesiapan mental, dan mungkin ini dari mental ini juga nanti korelasinya sama 4 unsur tadi nih ya, harus disiapin mental. Tadi termasuk ya, tadi sudah dijelaskan. Kembali ke yang tadi, kuatin jisimnya, kuatin pikirannya, dibanyakin zikirnya, banyakin syukurnya gitu ya Teh Zahra, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian pertanyaan Kak Eva tadi yang ini, bagaimana kalau menentukan karir kita ternyata gak sesuai dengan ajaran Islam? Karena ada suatu pandangan yang mana menjadi penyanyi, menjadi makeup artist itu ada yang bilang haram dalam segi agama. Padahal kan itu termasuk karir juga nih. Gimana dong cara kita menghadapi itu semua? Bahkan. Sebentar ya, sebentar. Oke, baik buat teman-temannya yang masih ingin bertanya, silahkan. Iya, operator waktu kita berapa menit lagi ya? Nyampe jam berapa nih? Teman-temannya yang pengen langsung on kamera juga gak apa-apa loh, guys. Maaf ya, barusan ada telepon. Iya, gak apa-apa. Silahkan. Oke, izin. Izin jawab ya. Apa tadi ya? Lupa. Maaf. Ini, apa namanya, cara menanggapi pandangan-pandangan yang katanya sebagian karir itu dianggap haram secara agama. Kayak penyanyi, makeup artist, itu kan ada yang bilang, wah haram ini, haram itu, gitu kan. Padahal kan secara di sisi lain itu termasuk karir juga, pekerjaan juga, gitu. Gimana cara kita menanggapinya? Yang baik itu seperti apa? Gitu. Monggo. Kalau itu jawabannya dijadiin PR aja, boleh nggak ya? Nanti mohon DM aku, karena aku juga jujur itu masih dipertanyakan sama aku sendiri. Dia aku belum bisa jawab juga. Takut salah. Baik, buat Kak Eva, Wirunisa, oke, di buku dulu ininya, apa namanya? Dijadiin Jawaban. PR aku ya. Sambil kita istikharahkan dulu nih, yang baik mending jadi penyanyi atau makeup artist ya?
Baik, kita next ke Kak Elvira. Izin bertanya kakak-kakak dan Ning Nadba. Iya, silahkan. Saya Elvira Rosdiana. Bagaimana pendidikan agama membantu remaja dalam menentukan nilai dan prinsip hidupnya? Terima kasih. Cenah. Bagaimana pendidikan agama membantu remaja dalam menentukan nilai dan prinsip hidupnya? Kayaknya ini masuk ke poin yang tadi ya. Tadi ada, udah dijawab ya? Mm-mm. Yang Mungkin 6 kali ya, kayak berapa ya tadi? iya. Mungkin pengen diiniin lagi meren. Nih, Boleh. Bagaimana pendidikan agama dalam membantu remaja dalam menilai prinsip hidup, prinsip hidup. hidup? Mm. Hmm, kayak ini simpelnya dengan kayak mengajarkan nilai-nilai moral, etika, serta memberikan pedoman perilaku yang dapat membantu remaja mengambil keputusan yang bijak. Itu yang tadi udah dijelaskan. Yang keberapa ya tadi, soal keberapa? Tentang pedoman ya tadi ada. Mm-mm. Ke ini, kelima kayaknya, yang punya tujuan. Prinsip hidup mungkin bisa dikategorikan sebagai tujuan. Iya, seperti tujuan. Hidup itu kayak diibaratnya seperti perjalanan. Jika kita berjalan tanpa punya tujuan, yang terjadi hanyalah ketidakpastian. Itu kali ya? Bukan. Ya udah, pokoknya intinya bagaimana pendidikan agama membantu remaja dalam menilai prinsip. Ya, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika serta memberikan pedoman perilaku yang dapat membantu remaja eh, mengambil keputusan yang bijak gitu. Baik. Jadi memang ini berarti ini ya, kembali ke poin yang 5 yang tadi, pendidikan agama lagi-lagi memang sangat membantu untuk global universal berarti ya, membantu remaja dalam menentukan nilai dan prinsip hidupnya. Gimana sih cara remaja menentukan prinsip hidupnya itu ya kembali ke pendidikan agamanya dulu. Ya berarti ya ngaji meren gitu ya Neng ya. Ya, harus ngaji tuh. Cari gurunya, Iya, cari harus gurunya. berbagi dulu. Seperti itu Teh Elvira Rosdian. Jadi kembali ke ilmu agama itu sendiri. Kemudian dan tentukan prinsip tujuan hidupnya kita mau kemana dan jalannya seperti apa. Karena mungkin tadi yang dipaparkan sama Ning Nadba, tujuan kita itu yang utamanya kan ke akhirat. Dan ya kita semua pasti ingin masuk ke surga. Nah, jalan ke surganya tuh pengen yang kayak gimana nih? Gitu. Apakah pengen lewat perahu, pengen lewat pesawat, pengen naik kuda kah, naik apakah? Nanti kita tentukan dulu tujuan dan prinsip hidupnya. Dengan cara apa? Dengan cara belajar ilmu agama. Gitu, teman-teman. Kemudian dari Teh Riza Yurtika, Teh izin bertanya, bahkan Teh, saya kan mau tes kuliah ke Mesir, tapi sama Teh gak dapat ridho. Sedangkan itu termasuk impian saya, tapi tidak dapat restu orang tua. Lalu saya sebagai anak harus bagaimana ya? Wah, berat tuh antara impian dan restu orang tua. Gimana tuh nih? Ini Menyikapi kayak termasuk pengalaman aku juga ya. Emang kayak ridho orang tua itu penting banget. Kalau misalkan orang tua bilang enggak, ya enggak. Tapi kalau misalkan orang tua eh, nyuruh atau memperbolehkan, ya lakukan gitu. Karena emang feeling orang tua, apalagi feeling seorang ibu itu gak pernah salah. Kayak mungkin mereka tuh punya alasan gitu. Alasan yang emang mungkin tidak bisa dijelaskan kepada kita kenapa belum mengizinkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan saran dari aku pribadi, patuhi dulu, patuhi eh,
izinnya patuhi ya ketidak apa ya, kayak kalau gak diizinin ya udah gitu. Cuman kadang orang tua juga luluh kalau ngelihat kayak usaha kita gitu, usaha kita yang nggak pernah menyerah. Intinya tetap aja kayak patuhi, iyain iya, tapi usaha juga jangan putus gitu. Jadi intinya sikap kita kembali ke restu orang tua berarti ini ya, Iya betul. ke perintah orang tua karena patuh kepada orang tua juga masuk ke dalam teori pendidikan Islam. Di dalam Islam juga ada peraturannya untuk kita berbakti kepada orang tua. Mungkin nih Teh Riza Yuritika ini orang tua sama Allah ridhonya bukan di Mesir misalnya, tapi di universitas yang lain. Yang Ya, mana universitas itu lebih menjamin dan lebih banyak kejutannya tuh di situ. Kita husnudzon billah aja. Gitu tuh, kembali ke poin yang berapa itu tadi? Husnudzon billah. Kembali ke unsur-unsur nih, unsur-unsur kesuksesan. Hatinya harus sering-sering syukur, husnudzon billah. Itu teh. Karena di balik semua ini pasti ada hikmahnya. Itu nih. Gitu Teh Riza. Selanjutnya Teh Sinta Ayu. Dari Teh Sinta Ayu. Izin bertanya Kak dan Ning Nadbah. Oh iya, silahkan. Bagaimana cara kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah ketika diberi suatu ujian? Nah, gimana tuh? Dari tadi kita husnudon, husnudon, husnudon billah. Gimana sih cara husnudon billah yang baik itu? Gitu, ketika diberi ujian. Silahkan nih. cara berprasangka baik tuh sama Allah ya husnudon. Husnudon eh, gimana ya? Kayak selalu berpikir sesuatu yang sedang kita jalanin itu tuh pasti ada kebaikannya yang Allah selipkan kayak gitu. Jangan mudah menyerah. Takwa sih sebenarnya, takwa. Terus jangan lepas berdoa. Tunduk kepada Allah dapat diartikan kayak berprasangka baik atas setiap ketentuan ketetapan Allah kan. Menjaga hati dari prasangka buruk dengan meyakinkan selalu akan keputusannya Allah. Jadi ya selalu apa ya, sikapnya selalu bersyukur, sabar itu penting. Gimana ya jelasinnya? Aku susah ngejelasinnya. Baik. Jadi apa tadi teh? Bagaimana cara berprasangka baik eh, kepada Allah ketika kita diberi ujian? Oke, tadi seperti yang disampaikan oleh Ninya, bahwasanya cara kita berhusnudzon billah itu dengan yakin bahwasanya di balik semua ini pasti ada hikmahnya. Kebaikannya, Ya, hikmahnya. pasti ada hikmahnya, betul. Pasti ada kebaikannya. Karena kembali ke itu loh, yang hadis qudsi itu apa? Prasangka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Gitu, Teh Sinta Ayu. Kalau kita berprasangka yang baik-baik, berarti Allah juga pasti bakalan ngasih yang baik-baik. Mungkin kasih ujian dulu tuh, namanya kita mau naik kelas gitu ya, ada ujiannya dulu kan gitu. Mau kuliah ke Mesir kayak Teh siapa tadi Teh, kan pasti ada ujian nggak tuh? Ujian, Ujian. ada ujiannya dulu gitu. Jadi biar kita senang, biar kita sukses, pasti ada lah apa namanya, terjal-terjal jalannya dulu, ada gejala-gejalanya dulu, ada ujiannya dulu. Kalau ujiannya udah lulus, baru deh Allah kasih kebaikan. Gitu. Jadi betul kata Neng Nadba tadi, yakin bahwa segala sesuatu, segala ujian yang kita hadapi itu pasti Allah ngasih kejutan nih buat kita. Iya, Gitu Teh Sinta karena ya. rencana Allah tuh gak pernah salah, gak pernah belok. Gak pernah PHP ya Teh ya. Ya, Iya, selalu pasti. Cuman kayak prosesnya aja, kadang bikin kita sakit dulu gitu. dibuat jatuh dulu. Ya. Nih, itu seperti itu Teh Sinta. Kita lanjutkan ke Teh Najmi Farhani. Maaf sebelumnya.
Saya tidak bisa menggunakan mic. Oh iya, gak apa-apa Teh. Perkenalkan saya Najmi. Ya, salam kenal. Mohon izin bertanya nih. Bagaimana pendapat Ning Nadba jika ada seseorang yang sedang merasa terpuruk, tetapi orang-orang di sekitarnya tuh justru malah memojokkan dia dengan mengatakan, kamu kurang iman. Insya Allah. Bukankah wajar nih jika manusia merasa down, terpuruk sejenak karena berbagai masalah kehidupan? Wah, ini sangat wajar sekali ya, Kak, ya, manusiawi. Namun, jika dalam kondisi seperti itu seseorang malah diberi komentar kurang iman, bukankah hal tersebut justru bisa membuatnya semakin terpuruk? Menurut Ning Nadba, bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan dukungan atau nasihat kepada seseorang yang sedang menghadapi kesulitan tanpa membuat mereka merasa terhakimi atau disalahkan karena dianggap kurang iman? Wow, ini berarti cara menyikapi orang lain berarti ya. Gimana tuh? Jadi kesimpulannya gimana pertanyaannya? Oh iya, belum disimpulkan ya? Iya. Oh iya. Ya, jadi pertanyaan itu bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan dukungan dan nasihat kepada seseorang tuh tanpa menyinggung, tanpa apa ya, tanpa dia tuh merasa terhakimi gitu. Gimana sih cara memberikan nasihat yang baik? Gimana cara memberi dukungan yang baik? Kata-katanya mungkin seperti apa atau caranya bagaimana? Apakah harus didiemin dulu aja? Dia lagi terpuruk, udahlah diemin dulu aja gitu. Atau dia lagi terpuruk, haruskah kita langsung ceramahin dia atau nasihatin dia atau transfer aja biar dia nggak terpuruk lagi? Gimana? Silahkan. Kayaknya transfer aja. Gini ya, depresi kan bukan pertanda kayak kurang iman gitu ya. Melainkan gangguan mental atau kayak negatif pada cara berpikir, merasa bertindak dan memandang dunia itu kayak nggak baik gitu kan. Kalau misalkan depresi itu bukan kurang iman. Tapi keimanan yang kuat dapat membentuk mental yang kuat, keseimbangannya. Jadi cara meresponnya tuh sebenarnya meresponnya itu nggak perlu bawa apapun ya, maksudnya nggak perlu kayak harus perbandingkan ini itu gitu, nggak perlu adu nasib, nggak perlu perbandingkan antara iman seseorang gitu. Cara menanggapinya gimana ya? Cara mendekapinya, kayaknya itu jadi PR aku. Aku gak salah. Baik. Iya. Perihal apa? Cara menanggapi seseorang. Mungkin kalau dia perempuan ya, biasanya tuh ini disuruh cerita dulu gak sih, Ning? Iya, Biasanya harus cerita. yang Tapi penting kadang ada orang yang gak mau cerita gak sih? nah, itu malah memendam luka batin gak sih? Kayak gitu. Harusnya diluapkan. Mhm. Ya mungkin kepada orang-orang tertentu atau mungkin dia cara mengeluarkan luka batin itu dengan cara entah itu ditulis gitu ya, ditulis Iya, habis itu disobek biar gak ada orang tahu atau iya, kepada terpercaya mungkin ya biar dia setidaknya ngerasa plong dulu kenapa nih. Kalau cewek kan biasanya penting didengerin. iya. Yang penting dengerin, yang penting ada temennya gitu. Gitu kalau cewek. Tapi itu global ya, mungkin ada orang-orang yang nggak seperti itu, mungkin nanti jadikan PR katanya sama Nina. Perihal kurang iman itu kayaknya yang bisa menjudge seperti itu bukan makhluk ini ya. Karena kadar keimanan seseorang kan kita nggak tahu ya. Kayaknya ini yang bilang kurang iman, kamu kurang iman aja, ya Allah tega banget, kurang iman. Baik, itu kepada Teh siapa tadi Teh? Teh Najmi. Oke, nanti silahkan bisa DM Neng Nadba aja gitu berarti ya nih ya caranya. Apa gimana? Iya, boleh langsung di DM. Selesai ini langsung di DM ya. Ya,
Gitu Teh Najmi. Kemudian kita ke Teh Rif. Izin bertanya, silahkan. Apa tantangan yang mungkin dihadapi seseorang yang berusaha menjalani kehidupan beragama dengan konsisten sambil mengejar karir? Oh, kira-kira nih, apa tantangan yang mungkin dihadapi seseorang yang sedang berusaha pengen agamanya bagus, juga pengen karirnya sukses? Kira-kira tantangannya apa tuh yang berpotensi, terus yang berpotensi akan datang gitu ya buat kita-kita yang pengen seimbang antara agama dan sukses karir. Itu kira-kira tantangannya apa yang bakalan Ini yang ditanyakan tantangannya ya. Iya betul. Gangguan dari keinginan akan kesenangan duniawi. Terus kayak diskriminasi dan penganiayaan agama. Habis itu kayak klaim kebenaran sepihak dan memaksa kehendak pemahaman yang merongrong atau mengancam ikatan kebangsaan. Kan dalam Islam bekerja merupakan salah satu amal soleh yang wajib dilakukan umat Islam. Islam menganjurkan umat Islam untuk bekerja dengan serius, mengarahkan tenaga dan pikiran, serta mencari rezeki yang halal dan baik. Jadi, mungkin tadi ya, tantangannya itu kayak gangguan dari keinginan akan kesenangan duniawi, diskriminasi, dan penganiayaan agama gitu. Klaim kebenaran sepihak dan memaksa kehendak gitu. Dan beberapa hal yang bisa dilakukan menjadi orang sukses dalam Islam yaitu ya ikhtiar, berdoa, tawakal, bersabar, bersyukur, ikhlas. Itu. Mungkin itu jawabannya. Iya, siap. Berarti tantangan yang berpotensi yang sering datang biasanya itu malah interan berarti nih dari diri Iya. kita sendiri. Siap istiqomah atau enggak, biasanya itu diskriminasi godaan-godaan dari luar itu juga pengaruh. Oh, berarti ini Benar. tantangan internal dan eksternal loh berarti kalau kayak gitu berarti ya. Oh, berarti Pengaruhnya dari lingkungan juga ya itu sangat berpengaruh. berarti lingkungan dan diri sendiri. Tapi biasanya lebih berat itu dari diri sendiri mungkin ini ya kalau buat tantangan ini. Iman kita harus kuat. Berarti kuat-kuatin iman sama kuat-kuat istiqomah aja berarti ini. Ke Teh siapa ini? Teh Rif. Oke. Oke, kita 2 pertanyaan lagi nih. Insya Allah abis ini kita akhir. Karena ternyata udah jam lewat ini tuh. Kerasa. Oh, Baik, dari Teh Agli nih. Izin bertanya nih terkait dengan perempuan yang berkarir. Ada beberapa tuntutan kerja. Diharuskan memakai make up jika sudah waktunya sholat misalnya. Tapi tetap terkait waktu kerja dan lain-lain. Otomatis kita bisa melewatkan waktu sholat, sedangkan kadang-kadang perempuan itu berpikir ribet kalau remove make up dan harus memakai lagi. Kira-kira untuk takaran sah wudhu itu sampai di jangkauan mana nih? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Oh, ini berhubungan tentang wudhu ya, make up. wudhu dan waktu sholat di dalam pekerjaan. Bagaimana Emang nih? biasanya dalam pekerjaan itu kayak waktunya itu berapa lama waktu sholat itu? Apa gak ada istirahat gitu? Ini sepertinya kepada orang yang bersangkutan, kepada Teh Agli ini pekerjaannya seperti apa dulu mungkin ini ya, apakah ada toleransi untuk sholat atau tidak gitu. Ada waktu istirahatnya atau tidak, sekiranya ada waktu buat sholat dan istirahat ya, sempatkan untuk hapus make up dulu baru Ya, sholat. baru Gitu. wudhu. Karena emang make up itu sangat menutupi masuknya air. Iya, Kecuali rutin gitu. Kalau rutin gak apa-apa. Maskara pun itu harus angkat bahkan. baik.
Seperti itu Teh Agli. Kita diperinci dulu ini waktunya, ada waktu istirahatnya atau tidak. Iya, Tapi harus dilihat dulu waktunya. yang pasti mah berarti make up itu menghalangi datangnya air ke anggota wudhu, berarti Neng ya. Betul. Kemudian terakhir nih, pertanyaan terakhir dari Teh Siti Aminah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana kita yakin bahwa kejahatan atau ketidakadilan itu tidak boleh dibalas lagi dengan kejahatan? Dan bagaimana kita sebagai hambanya Allah percaya bahwa Allah itu sebaik-baiknya penentu takdir kita? Wah, lagi-lagi ini husnudzon billah. Gimana caranya kita agar husnudzon billah? Silakan. Oke. Bagaimana kita yakin bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan ya? Adanya pembalasan adalah haknya Allah. Allah memerintahkan kita untuk menegur orang yang berbuat salah, tapi tidak memerintahkan untuk membalas kejahatannya itu. Bahkan dianjurkan kita itu untuk membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Sabar dan memaafkan ketidakmuliaan itu, kayak sabar, memaafkan yang bikin kita sakit hati itu. Dan dengan membalasnya dengan kebaikan gitu. Tadi sama apa ya? Sama ini husnudzon, bagaimana cara kita sebagai hamba percaya gitu bahwa Allah itu dialah sebaik-baiknya penentu takdir kita. Percaya bahwa Allah itu sebaik-baiknya takdir. Halo? Ya, percaya bahwa Allah itu sebaik-baiknya penentu takdir kita. Bagaimana caranya kita percaya akan hal itu? Halo? Kok hilang ya di aku? Oh, coba tes sudah masuk. Oke, udah. Hmm. Percaya bahwa Allah itu sebaik-baiknya penentu takdir kita. Dalam Islam, umat muslim itu percaya bahwa takdir Allah adalah yang terbaik dan merupakan bagian dari rukun Islam, rukun iman. Percaya bahwa Allah sebaik-baiknya penentu takdir kita. Percaya kalau misalkan takdir Allah itu sudah ditentukan sejak sebelum manusia lahir. Takdir Allah tidak selalu indah sesuai harapan, tetapi harus diyakinkan sebagai yang terbaik. Sebentar ya. Kayak bahwa takutnya salah. Oke. Caranya itu berserah diri sih kepada Allah, berusaha, berdoa, menerima takdir dengan ikhlas. Itu sih kayak meyakinkan bahwa takdir Allah adalah yang terbaik. Itu. Oke. Baik. Teh Siti Amin. Jadi tadi yang pertanyaan pertama itu, bagaimana kita yakin bahwa kejahatan atau ketidakadilan itu tidak boleh dibalas dengan kejahatan? Karena yang berhak untuk membalas ialah Zat yang Maha Pembalas. Gitu. Ya, tadi
betul yang disampaikan siapa? Nadwa. Memang yang berhak membalas itu ya Gusti Allah gitu ya. Iya. Kita boleh membalas tapi dalam hal kebaikan. Balasnya dengan kebaikan. Kemudian bagaimana cara kita percaya bahwa Allah itu sebaik-baiknya penentu takdir kita? Ya tadi dengan berserah diri dan kembali ke poin husnudzon berarti ini ya Ning ya. Iya. Segala sesuatu itu sudah dikonsekuensikan oleh Gusti Allah sejak zaman Sebelum kita lahir. sebelum lahir, sejak sebelum lahir. Jadi gimana caranya kita percaya bahwa Allah itu sebaik-baiknya penentu takdir kita ya dengan adanya kita sekarang. Mm. Lahirnya kita ke dunia itu kurang baik apa Allah? Dari sekian zigot, sekian ribu sel-sel telur yang berlomba-lomba untuk jadi manusia, ternyata Allah kun fayakun jadikan kita pemenang. Oh kita nih yang jadi manusia tuh kita gitu. Kurang baik apa Gusti Allah ngasih kita oksigen, ngasih kita mata buat melihat gratis lagi itu maha baiknya Allah itu. Ya, Itu baik banget ya apalagi dalam menentukan takdir makhluknya Allah. Wah, udah maha sang maha baik gitu teh Siti Aminah. Tadi kalau ikut ke poin husnoban berarti menerima semua ini ada hikmahnya gitu Siti. Seperti itu mungkin ini ya. Nanti setelah dikoreksi barang kali bisa ayah yang kaca laptop gitu di jadi bahasanya kemana-mana nih. Wah. Gitu teman-teman Teh Siti Aminah mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, karena pertanyaan sudah Ana tutup, kita ke sesi yang ketiga yaitu penutup. Sebelum ke penutup nih, Neng Nadba ada yang mau disampaikan, ditambahkan? Kayaknya ini sih. Aku minta maaf aja, mungkin apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau penjelasan yang yang kurang dipahami, maaf banget, maaf-maafnya karena aku juga masih belajar. Mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan lainnya boleh DM ke aku habis ini dan yang tadi belum sempat aku jawab juga mungkin boleh langsung DM aja ya. Itu aja mungkin dari aku. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian pada malam hari ini usai. Alhamdulillah, Ana ucapkan terima kasih banyak kepada Neng Nadba nih. Beliau ini, teman-teman kalau tahu beliau ini baru pulang kuliah langsung isi kajian online. Masya Allah, menyempatkan banget ya. Makasih banyak nih, maaf mengganggu waktu istirahatnya. Mudah-mudahan ilmunya berkah barokah manfaat di dini wa dunia hatal. Amin Allahumma amin. Dan Ana ucapkan terima kasih juga kepada audiens juga yang telah sama-sama menyempatkan hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah terima niat baik kita. Tak lupa kepada sang founder nih, founder Bina Darus Lugo, Ning Lailatul Badriyatus Sofa yang telah memberikan wadah nih, tempat kepada kita untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan jadi amal jariah kelak di ilmu akhir. Amin Allahumma amin. Ana Alfiani sebagai moderator pamit undur diri. Hayya bina nakhtatim hadi birasabi kiratil hamdalah. Mari kita akhiri kajian ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.